Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Namira Nurfadila Rihar, mahasiswi keperawatan 2019, keperawatan A semester 2 UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan materi identitas nasional sebagai pengganti MIKTES mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan yang akan saya bahas pertama adalah pengertian identitas nasional. Jadi, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa dan menjadi ciri khas tersebut sehingga dapat menjadi pembela dengan bangsa lain. Istilah identitas secara harfiah bisa kita pahami sebagai ciri, tanda, atau jati diri. Kata nasional mengandung arti bangsa atau nation yang dalam konteks modern bisa diartikan sebagai negara. Jadi lingkup identitas nasional adalah negara dalam konteks modern. Pengertian identitas bisa mengacu pada deskripsi tentang sifat khas yang menerangkan sesuai dengan kesadaran diri dan kelompok. Identitas tidak hanya dimiliki oleh individu namun juga dimiliki oleh kelompok. Sebagaimana sudah disinggung di awal tadi, identitas nasional berada pada level yang membentang dari individu yang sampai negara atau bangsa. Setiap individu dengan penuh kesadaran bangga akan identitas nasional yang disandangnya. Dari penjelasan saya tadi, kita dapat menguraikan definisi pengertian identitas nasional sebagai jati diri, sifat khas yang tumbuh dan berkembang di suatu negara, bangsa sehingga menjadi pembeda dengan negara bangsa lainnya. Negara bangsa sendiri merupakan konsep sosiopolitik yang dinamis. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk tentu saja memiliki kumpulan identitas yang majemuk pula, baik dari etnisitas, bahasa, agama, ras, dan sebagainya. Oleh karena itu, identitas nasional yang disandang orang Indonesia sejatinya merupakan kumpulan dari identitas yang majemuk atau heterogen tersebut. Di sini kita bisa memahami bahwa sebagai warga negara kita punya identitas yang banyak sekali. Tak hanya identitas diri, tapi juga identitas kesukuan, etnisitas, sampai identitas nasional. Identitas nasional sekali lagi merupakan identitas tertinggi dalam konteks kehidupan bernegara. Identitas nasional merupakan konsep abstrak. Untuk memahami secara lebih konkret lagi, kita perlu menurunkan ke dalam pengertian yang menjelaskan unsur-unsurnya. Berikut ini unsur-unsur identitas nasional Indonesia. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia yaitu pertama, ada suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif, artinya individu memilikinya sejak lahir dan bukan kuasanya untuk memilih. Yang kedua, ada agama, yaitu golongan sosial yang klasifikasinya berdasarkan agama atau aliran kepercayaan. Individu sejak lahir biasanya sudah berafiliasi ke salah satu agama. Terus ada juga bahasa. Bahasa yaitu golongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara arbiter dibentuk sebagai sarana interaksi. Budaya yaitu golongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan manusia yang secara kolektif digunakan untuk menafsir lingkungannya, sehingga menjadi pedoman untuk bertindak dan menghasilkan karya. Keempat unsur identitas tersebut melandasi lahirnya faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Perlu diketahui bahwa identitas nasional tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dibentuk. Pembentukannya tidak terjadi secara natural, namun produk kesepakatan. Beberapa faktor identitas nasional yang bisa disebutkan di sini antara lain ada primordialisme, yaitu sikap kecintaan kepada identitas berdasarkan golongan, kesamaan etnis, atau suku. Biasanya didasarkan pula oleh sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang identik dengan adanya hubungan darah antar anggotanya. Ada juga faktor praktik keagamaan, yaitu ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan diperhatikan secara kolektif. Ada pemimpin bangsa, yaitu figur atau tokoh karismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Seseorang pemimpin bangsa pada prinsipnya adalah pelayan masyarakatnya. Rakyat merasa diayomi dan bangga pada pemimpinnya yang dianggap bagian dari dirinya. Sejarah bangsa yaitu narasi masa lalu suatu bangsa yang membentuk memori kolektif masyarakat yang hidup di zaman now. Ya, kesamaan asal-usul atau nenek moyang juga bagian dari sejarah yang dapat membentuk solidaritas dan identitas kolektif. Solidaritas organik yaitu integrasi sosial yang terbentuk atas kondisi saling ketergantungan akibat pembagian kerja. Solidaritas organik
sering munculnya spesialisasi yang merupakan produk industrialisasi. Identitas yang dibentuk juga oleh solidaritas organik adalah identitas modern, profesional, dan urban atau urban. Ciri-ciri negara yang mempunyai identitas nasional, yaitu pertama, adanya pola perilaku masyarakat menyangkut adat istiadat yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai suatu bangsa yang tercermin dalam dasar negara dan konstitusinya. Ketiga, adanya kelengkapan yang dimiliki oleh negara untuk melayani kebutuhan masyarakatnya seperti tempat ibadah, infrastruktur, teknologi komunikasi, dan sebagainya. Melihat keempat indikator tersebut, kita bisa meyakini bahwa Indonesia memiliki identitas nasional. Bahkan boleh dibilang, identitas yang dimiliki Indonesia sebagai negara bangsa tak terhitung jumlahnya. Sosiologi.com menyebutkan beberapa saja yang bisa dijadikan contoh di sini. Contoh identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada Bung Karno. Yang seperti kita ketahui, Bung Karno merupakan sosok figur atau tokoh figur sang proklamator, tokoh sentral berdirinya negara Indonesia. Yang kedua ada batik. Produk budaya berupa corak lilin pada selai kain yang mengandung filosofi, bernilai seni dan ekonomi. Sangat jarang yang tidak tahu akan batik ini. Ada Borobudur, salah satu tempat ibadah umat Buddha. Candi Buddha terbesar di dunia. Rendang, salah satu makanan khas Minang yang telah mendunia. Ada juga Pancasila, ideologi resmi negara yang terdiri dari 5 sila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Jumlah sebenarnya identitas nasional Indonesia banyak sekali. Angka persisnya tidak ada yang tahu. Kita bisa menyebutkan beberapa yang cukup populer. Di era globalisasi sekarang ini, peran dan fungsi identitas nasional semakin penting. Arus pusaran global yang disokong oleh perselingkuhan kapitalisme, demokrasi, dan teknologi informasi mendorong kita untuk menjadi identitas global. Jumlah sebenarnya identitas nasional Indonesia banyak sekali. Angka persisnya tidak ada yang tahu. Kita bisa menyebutkan beberapa yang populer saja di kalangan kita. Di era globalisasi sekarang ini, peran dan fungsi identitas nasional semakin penting. Arus pusaran global yang disokong oleh perselingkuhan kapitalisme, demokrasi, dan teknologi informasi mendorong kita untuk menjadi warga global yang kosmopolitan. Konsekuensinya, identitas yang dibangun menyempit menjadi identitas global. Nilai-nilai dan kultur level nasional mendapat resistensi dari luar. Identitas nasional justru semakin krusial dipertahankan agar kita tidak kehilangan jati diri digerus oleh ideologi dominan yang disponsori negara superpower dan antek-anteknya.